Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Naswa Salsabila Nurniani dengan NPM 222151083. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai perbandingan kelas 7. Nah, garis besar dari materi yang akan saya sampaikan itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu pengertian perbandingan, yang kedua jenis-jenis dan rumus perbandingan, yang ketiga contoh soal perbandingan, dan yang keempat ada kuis. Kita langsung saja ke pengertian perbandingan. Nah, pengertian perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A berbanding B atau A per B dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Lalu ada jenis-jenis perbandingan. Nah, jenis perbandingan yang pertama yaitu perbandingan senilai. Konsep perbandingan senilai terjadi jika nilai pada suatu besaran naik, maka nilai besaran lainnya ikut naik. Yang kedua, ada perbandingan berbalik nilai. Konsep perbandingan berbalik nilai terjadi jika nilai pada suatu besaran naik, maka nilai besaran lainnya akan turun atau berkurang. Nah, perbandingan senilai, jika dilihat dari ilustrasi, harga untuk satu sisir pisang adalah 20.000. Ketika pembeli ingin membeli 3 sisir pisang, total harganya menjadi 60.000. Dapat disimpulkan dari contoh, konsep perbandingan senilai terjadi jika nilai pada suatu besaran naik, maka nilai besaran lainnya ikut naik. Begitupun sebaliknya, jika nilai besaran turun, maka besaran lainnya ikut turun. Nah, lalu ada perbandingan berbalik nilai. Misalnya, kamu mau pergi jalan-jalan sama keluargamu ke Bandung. Biasanya kalau jalanan lagi lancar, kamu naik mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Bisa sampai Bandung dalam waktu 4 jam. Namun kebetulan kondisi jalanan sedang padat, saat itu kamu hanya bisa bergerak dengan kecepatan rata-rata 30-40 km per jam. Ternyata waktu yang ditempuh untuk sampai Bandung adalah 8 jam. Nah, kalau kita lihat dari contoh tersebut, terjadi suatu kondisi yang berbalik. Jadi semakin tinggi kecepatan rata-rata kendaraan, waktu yang ditempuh akan semakin cepat atau sedikit. Begitu sebaliknya, semakin rendah kecepatan rata-rata kendaraan, waktu yang ditempuh akan semakin lama atau banyak. Nah, sekarang ada rumus perbandingan. Yang pertama rumus perbandingan senilai. Untuk rumus perbandingan senilai ini sendiri yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Lalu ada rumus perbandingan berbalik nilai. Untuk rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Lalu ada jenis perbandingan yang ketiga yaitu perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahannya yaitu perbandingan kelereng Abdul dan Beni adalah 3 berbanding 5. Sedangkan perbandingan kelereng Beni dengan Ciko adalah 4 berbanding 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal perbandingan. Contoh soal yang pertama, suatu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 15 hari dengan lama kerja 8 jam setiap hari. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka berapa lama jam kerja yang diperlukan setiap hari? Nah, diketahui bahwa 15 hari. Dalam waktu 15 hari yang diperlukan yaitu 8 jam kerja per harinya. Lalu yang ditanyakan adalah dalam 10 hari. Dijawab 8 dikali 15 sama dengan 120, di mana 8 itu dari 8 jam kerja dan 15 itu 15 hari, sehingga di hasilnya yaitu 120. Jika jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka 120 dibagi 10
sama dengan 12. Jadi setiap harinya diperlukan 12 jam kerja. Lalu ada contoh soal yang kedua. Di sebuah sekolah, perbandingan banyak siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 adalah 11 berbanding 10 berbanding 9. Jika jumlah seluruh siswa di sekolah tersebut 1.200 orang, hitunglah banyak siswa kelas 3. Nah, ya diketahui bahwa perbandingan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sama dengan yaitu 11 berbanding 10 berbanding 9. Lalu jumlah seluruh siswa di sekolah yaitu 1.200 orang. Ditanyakannya, oh di sini ada kesalahan ya, ditanyakannya yaitu hitunglah banyak siswa kelas 3. Dijawab misal jumlah siswa kelas 1 yaitu A, jumlah siswa kelas 2 yaitu B, dan jumlah siswa kelas 3 yaitu C. Jadi A berbanding B berbanding C sama dengan 11 berbanding 10 berbanding 9. Lalu jumlah perbandingannya yaitu 11 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 30. Sehingga untuk mencari jumlah siswa kelas 1 atau A, dibutuhkan rumus 11 per 30 kali 1.200, di mana 11 dari perbandingan kelas A per 30-nya dari jumlah perbandingan semuanya dikali jumlah seluruh siswa di sekolah. Sehingga jumlah siswa kelas A yaitu 440. Nah, untuk kelas B 10 per 30 dikali 1.200 sama dengan 400 siswa. Lalu yang C yaitu 9 per 30 kali 1.200 sama dengan 360 siswa. Jadi jumlah siswa kelas 3 atau C adalah 360 siswa. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Nah, kuis ini ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan dan kalian bisa mencoba untuk menjawabnya. Semangat dalam mengerjakannya ya. Yang pertama. Nah, soal yang pertama, mungkin sekian penyampaian materi dari saya di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.